Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk thalabul ilmi, yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut sampai hadis nomor, dulu bab wudu ya, dulu bab wudu nomor 34. Nomor 34 ini menjadi dalil bahwa mengusap kepala itu satu kali. Ya, qala, ini dari Ali bin Abi Thalib dari riwayat Abu Dawud. Fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidah. Nggih, betul, bab wudunya dulu ya. Oh, sudah lewat. Berarti nomor 37 terakhir. Oh, 37 terakhir berarti 38. Oke. Berarti 38. Oke, lanjut 38. Wa anhu, dari sahabat Abu Hurairah, idza istaiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Ya, fa innahu la yadri aina batat yadahu, muttafaqun alaihi wa hadza lafdu Muslim. Istaiqadha itu artinya bangun. Apabila kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, maka jangan dia memasukkan, membenamkan ya, tangannya itu fil ina'i, ke dalam wadah air. Ini diantara dalil pada zaman Nabi dulu itu, ya, wudunya itu kan tidak ada keranan dan juga nggak ada cipuk toh. Berarti Nabi Muhammad itu, kalau di riwayat-riwayat yang lain, Nabi Muhammad memasukkan tangannya untuk mengambil air. Boleh kalau begitu. Ini pernah, yang jenengan mungkin pernah lihat di televisi itu, siapa namanya itu yang dulu mencalonkan jadi wakil gandengannya Pak itu, wudunya juga dimasukkan. Kalau jenengan lihat dulu. Nah, putus seperti ini. Nah, sebelum memasukkan ke wadah air itu, tangan itu jangan langsung dimasukkan, tapi cuci sampai tiga kali. Lah, termasuk jenengan itu kalau berwudu, kalau jenengan berwudu itu jangan langsung berkumur-kumur. Ya, cuci tangannya sampai 3 kali. Syukur-syukur kalau jenengan pakai keran kan lebih enak. Ya, jangan langsung berkumur-kumur. Dicuci dulu kedua tangannya
sampai 3 kali. Di sini disebutkan hatta yaghsilaha salasan, sampai dia itu membasuh sampai 3 kali. Kenapa? Di antara ilatnya fa innahu la yadri aina batat yadahu. Maka sesungguhnya dia itu tidak ngerti aina, di mana batat yadahu. Batat itu ya menginap. Batat itu bisa kita artikan yo, mohon maaf, selama dalam malam-malam itu tangannya itu megang apa saja kan nggak tahu. Mungkin pas tidur lagi kukur-kukur, apa yang dikukur, apa yang dipegang kan nggak tahu. Nah maka itu diantara ilatnya. Jadi sunnahnya itu jenengan mau mandi besar pun, mau berwudu pun, sunnahnya itu cuci tangan 3 kali. Clear ya? Ini riwayat Muslim, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim, lafadznya pakai lafadznya Muslim. Berarti hukumnya apa, ini wajib atau sunnah? Dan jenengan juga tidak paham tangan itu kotor atau tidak, maka seyogyanya jenengan tidak perlu berpikir Pak wajib apa sunnah, nggak perlu berpikir itu. Tapi ketika Nabi sudah memerintahkan semacam ini, ya wis dilakoni, wis dicuci sampai 3 kali. Kalau ada sabun, pakai sabun boleh? Boleh, tidak apa-apa. Kalau dulu pas ketika Nabi di dalam riwayat itu, kalau habis mohon maaf, habis mencuci kemaluan beliau ketika mandi besar, itu kan beliau menggosok-gosokkan tangannya di tanah atau di tembok. Jangan lihat di fikih sunnah ini. Kebetulan di fikih sunnah ini kita bahas di Masjid Nailul Hamam itu kalau hari Kamis ke-4 kita bahas fikih sunnah di situ. Kita lanjut. 39. Asbighil wudu'ah. Asbighil wudu'ah, sempurnakan wudu. Jadi ketika kita berwudu Ibu, nggak boleh asal-asalan. Nggak boleh asal-asalan. Betul-betul berupaya semaksimal mungkin. Terus diantara untuk menyempurnakan wudhu, wa khallil bainal asabi'i, sela-sela jari itu loh, baik sela-sela jari tangan maupun jari-jari kaki, terutama yang kaki. Seringkali kita tidak menyela-nyela jari-jari kaki, apalagi kalau sudah sepuh seperti ini, mau nyela-nyela jari kalau gak ada gondelan ini repot. Iya, saya seringkali bilang sama takmir itu, saya rekom, ya kita beri fasilitasilah orang yang mungkin sudah sepuh, apalagi yang sudah gemuk-gemuk begitu, ketika mereka akan menyela-nyela jari kaki itu kan harus pada entah minimal ada tempat pancian, atau mungkin tempat duduk, atau mungkin pegangan. Tapi yang enak memang kalau terbiasa itu wudhu sambil duduk itu enak. Di Masjid Nabawi ya. Nah, di Masjid Nabawi depan-depan itu kan juga duduk semua rata-rata. Enak kalau wudhu sambil duduk. Nah, jenengan sering wudhunya sambil duduk apa sambil berdiri? Berdiri, sementara masih berdiri ya. Belum pernah nyaman untuk sambil duduk wudhunya. Oh, enggak ada tempat duduknya. Oh, nanti minta sama bapaknya, minta sama suaminya. Dalam? Ya. Oh, mungkin kamar mandinya terlalu kecil atau mungkin. Ya, enggak apa-apa. Wudhu sambil duduk itu malah enak malah. Kalau di Masjid Manarul itu yang atas itu sudah dikasih duduk-duduk itu, yang di Manarul yang atas itu. Di Ahmad Yani itu juga disediakan wudhu yang duduk itu juga. Ya, kalau di masjid jenengan ada yang duduknya? Tidak ada ya. Sudah tidak dikasih pancian, sudah tidak dikasih gocean, sudah tidak dikasih tempat duduk, terus piye wudune? Kalau pancian ada ya, Bu? Ada. Nah, itu wa khallil bainal asabi, baik jari-jari tangan, baik jari-jari kaki, jenengan sela-sela. Nanti di dalam riwayat itu juga menyela-nyela jenggot. Kalau bapak-bapak ada jenggotnya di sela-sela. Jenengan selama ini kalau wudhu selalu menyela-nyela jari enggak?
selalu ya, jangan dilewatkan. Wa balligh fil intisyaki, dan bersungguh-sungguhlah di dalam hal apa? Fil intisyak. Intisyaki itu menghirup air ke dalam hidung. Illa antakuna iman, kecuali jika kamu itu dalam posisi puasa. Ternyata pada posisi puasa pun juga intisyak, tapi tidak sekuat kalau tidak puasa. Ini dalil kalau untuk hidung itu tidak hanya disentuh saja. Ini dalil kalau namanya hidung itu ya bukan jari-jarinya yang dimasukkan ke dalam lubang hidung, bukan. Apalagi cuman dikenek-kenek notok. Apalagi mohon maaf jari-jarinya dilebokno ngene, ndak. Yang dimasukkan itu airnya. Ada jamaah bilang sama saya, Ustadz saya itu sering pilek, sering apa. Saya bilang gunakan itu sunnahnya Nabi, intisyak dan intisar itu. Usianya memang sudah sepuh ya. Intisyak sama intisar sudah biasakan sesuai dengan sunnahnya Nabi. Dan ternyata dalam beberapa waktu lamanya dia intisar sempurna seperti ini. Akhirnya punya efek dia. Sekarang dia tidak begitu gampang kena pilek, gak gampang kena apa, karena sudah terbiasa dibersih dan sebagainya. Kalau di dunia kedokteran itu ada cuci hidung ya Bu Ella ya. Biasanya dimasukkan lewat kiri, nanti keluarnya lewat kanan. Itu biasanya pakai cairan apa begitu. Baik, tidak hanya intisyak, juga di situ ada di dalam riwayat yang lain punyanya Abu Dawud, idza tawadda'ta famatmit, maka apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Ini perintah semua loh ya, intisyak maupun berkumur-kumur atau menyela-nyela jari itu perintah dari Nabi. Dalam masalah wudhu itu orang seringkali meremehkan. Allah wong cuman sunnah saja lo ngono kuwi. Mereka hanya mengambil rukunnya saja. Kalau sudah mengambil rukunnya itu repot. Kalau kita sepakat rukun wudhu ada 6. Niat, terus membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, yang ke-6 tertib. Itu kesepakatan kita memakai yang itu dah. Lah, bukan berarti ketika rukun itu 6 itu kemudian yang lain-lain seperti menyela-nyela dari, seperti intisar, seperti berkumur-kumur kita tinggalkan, tidak. Di sini kalau saya pahami, Kanjeng Nabi yang menyuruh, memerintah. Pahamnya Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantau. Apa yang memang diperintahkan oleh Nabi, yang dicontohkan Nabi ambil, dan apa yang dilarang oleh Nabi ya tinggalkan. Karena Nabi memerintahkan untuk nyela-nyela jari, ya lakukan nyela-nyela jari itu. Itu termasuk kesempurnaan wudhu. Intisar itu juga kesempurnaan wudhu, dan berkumur-kumur juga termasuk kesempurnaan wudhu. Clear ya? Jangan ditinggalkan. Kalau dari riwayatnya Utsman ya radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i, adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyela-nyela jenggot beliau di dalam wudu. Kalau punya jenggot ya kayak seperti saya begini punya jenggot ya di sela-sela. Dan dalam riwayat yang lain seperti di dalam kitab Sahih Adabil Islamiyah, pakai air yang baru kemudian dimasuk. Tuh. Berarti Nabi jenggoten toh? Ya. Saya berkata bahwa jenggot itu bukan bukan adatnya orang Arab, bukan. Tapi jenggot itu bagi seorang laki-laki merupakan sunanul fitrah.
Nanti kita akan ketemu sunanul fitrah itu apa aja ya. Clear ya? Salah-salah. Nah, nomor 41 ini juga sering kita lupakan. 41. Ada namanya israf di dalam masalah air. Ya, ada orang itu kalau wudhu itu berlebihan menggunakan air, apalagi terkena was-was. Wudhu sampai setengah jam nggak mari-mari. Untuk berkumur-kumur aja loh, itu gangguan. Nabi Muhammad itu beliau wudhunya berapa? Dari Abdullah bin Zaid, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin. Beliau didatangkan kurang lebih 2/3 mud. Ya, berarti kan beliau itu wudhunya dikit toh. Kalau jenengan punya keran itu jangan dinyalakan gede semua. Dikit aja kerannya itu. Ya, terus faja'ala yadulluku yadluku diraihi. Apa yadluku itu menggosok-gosok. Diraihi ya tangan beliau. Berarti kalau tadi nyela-nyela jari, nyela-nyela jenggot, berkumur, intisar, yang kemudian yang berikutnya ini menggosok-gosok anggota tubuh untuk wudhu, tangan digosok-gosok. Jadi air tidak hanya sekedar dialirkan saja, tapi jenengan juga sambil menggosok-gosok. Itu kesempurnaan. Selama ini jenengan wudhu cuma diguyurkan tok apa sambil digosok-gosok? Sambil digosok-gosok. Ya, dahulukan yang kemarin sudah kita bahas, dahulukan yang sebelah kanan dulu. Sebelah kanan seret sambil di sela-sela jari digosok-gosok seret, selesai sampai siku selesai, baru masuk ke kiri. Itu seperti itu. Jangan kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri, jangan. Clear. Berarti mengikuti sunnahnya Nabi, sunnah fi'liyah. Maka Imam Malik pun mengatakan bahwa menggosok-gosok anggota tubuh itu wajib, rukun. Ya, itu Imam Malik. Kalau di dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Di sini kita tidak bicara wajib, tidak kita bicara sunnah, tapi kita ngikutin Nabi. Maka gosok-gosok tangan itu dan termasuk kaki. Sambil menyela-nyela jari, jenengan itu sambil menggosok-gosok kaki yang dibasuh itu. Nah, Pak, kesulitan saya Pak, ya duduk kalau ada. Kalau tidak ada duduk ya ono pancian. Karena pancian ya setidaknya pegangan, berpegang, megang apa tahap apa begitu. Clear ya? Maka di sini kalau konteksnya saya mengatakan seorang kepala rumah tangga yang mengerti semacam ini harus memberikan fasilitas kepada keluarganya untuk bisa melakukan wudhu secara sempurna seperti ini. Coba saja nanti wudhu sambil duduk, rasakan ya apa carane. Kalau belum pernah duduk biasanya bingung, sing nyiprat sing apa ya. Ya, di Masjid Permata Jingga itu disediakan duduk wudhunya 2 itu sudah. Sini diri, sini 2. Sudah disediakan itu. Itu bagus itu untuk itu. Kalau saya memang terbiasa berdiri. Ya, tapi tetap sambil mengikuti ini. Clear ya? Baik, lanjut 42. Dari Abdullah bin Zaid tetap annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi ma'an khilafal ma'i alladhi akhadha li ra'sihi. Ini dalil orang-orang yang memisahkan antara kepala sama telinga. Nanti juga ada riwayat Nabi Muhammad pun menjadikan satu antara kepala sama telinga. Kalau yang dulu kita pelajari di riwayat-riwayat sebelumnya pakai satu air dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, baru langsung
telinga. Itu juga ada riwayatnya. Dan untuk yang ini riwayat Muslim di sini ini Rasulullah juga pernah mengambil air yang air itu bukan dari air yang untuk kepala. Berarti kepala dulu selesai baru kemudian ngambil air untuk telinga. Makanya saya itu kalau ada orang lihat wudhu seperti itu oke-oke saja lah karena memang ada riwayatnya. Dan kebanyakan saudara-saudara kita kan wudhunya begitu. Kepalanya dulu baru kemudian ngambil air kemudian telinga. Loh Pak, kalau kita pakai yang lebih mana riwayatnya? Saya memang lebih suka untuk yang menjadikan satu, ya kepala sama telinga. Nah, dari sini wahwa inda muslimin min hadal wajib bilafdin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadaihi wa huwa al-mahfud. Berarti boleh jenengan boleh memisahkan antara kepala sama telinga. Jenengan biasanya selama ini gimana? Disatukan apa dia jadi satu? Sama. Kalau saya memang cenderung jadi satu. Dan di riwayat Abu Dawud itu berapa kali? 1 kali. Depan ke belakang, belakang ke depan, langsung telinga. Saya juga punya video tutorial wudhu punyanya Madzhab Syafi'i. Itu ternyata ya sunnahnya itu memang ya dari depan ke belakang, belakang ke depan selesai baru ngambil air wudhu lagi, ngambil air lagi, ya ngambil air wudhu dimasukkan telinga. Kalau untuk telinga sunnahnya masuk red, ya diputar ini dari bawah red. Biasanya kan cuma kayak gini-gini. Dari mana itu? Ya yang betul sesuai dengan sunnah ini masuk seret, ini jempol di bawah ini putar ke atas. Nah, tidak perlu. Direct ambil, bukan begini. Kepala pun juga lupa. Katanya untuk kepala juga boleh untuk sebagian oke, tapi caranya bukan batuk, rambut. Nah, clear ya? Saya yakin jenengan sudah seperti itu wudhunya. Nggih. Kalau kondisi darurat kita di perjalanan tidak mungkin buka wudhu. Berdiri sama langsung ambil lagi air kepala. Boleh. Satu lagi, kalau untuk kaos kaki tidak mungkin terbuka, pakai langsung diusapkan di kaos kakinya. Kalau itu mashul khufaini. Kalau yang semacam itu diantara syaratnya sehari semalam minim tidak dilepas. Dan kalau memang betul-betul darurat karena sakit karena apa, pokoknya pas ketika pakai buntal tadi itu pas makainya sudah dalam kondisi wudhu itu. Dan kalau memang betul-betul tidak mungkin dilepas selama 1 hari semalam, mungkin jenengan kaos kakian terus. Oh iya. Dan tidak ada tempat yang lain kecuali di situ. Dan laki-lakinya sudah keluar semua atau belum? Membuka kaki tidak boleh ya, membuka aurat tidak boleh. Tidak betul-betul memang betul-betul tidak ada tempat untuk ke kamar mandi. Wudhu di kamar mandi tidak apa-apa. Pernah ada seseorang itu tanya sama saya. Jadi boleh kalau konteks darurat jenengan nanti wudhunya di dalam kamar mandi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu yang saya anjurkan ke salah seorang ibu-ibu yang tanya sama saya. Dia jualan di pasar itu wudhu laki-laki perempuan jadi satu. Terus akhirnya dia bilang, Pak saya wudhu di kamar mandi, boleh silakan di kamar mandi. Itu lebih baik daripada kemudian wudhu di luar sambil membuka aurat. Itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Itu aja. Kalau memang ada kamar mandi, masuk aja kamar mandi. Diwudhu di kamar mandi. Kalau untuk yang mashul khufain itu memang ada syaratnya. Di antaranya 1 hari semalam itu tidak membuka. Baik, ada namanya ghurran muhajjalin min atharil wudu dari Abu Hurairah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran
muhajjalin. Ada yang menerjemahkan ghurran muhajjalin itu kan anggota tubuh yang dia basuh untuk berwudu itu kan nanti mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya. Anggota tubuh yang jenengan buat untuk berwudu itu nanti mengeluarkan cahaya. Di situ disebut ghurran muhajjalin min atharil wudu, karena bekasnya wudu. Kira-kira kalau di dunia itu ghurran muhajjalin itu tampak apa enggak ya? Coba bedakan orang-orang yang memang mukanya selalu tersentuh wudu dengan orang yang belas gak tersentuh wudu ini piye? Beda ya? Beda. Hah? Glowing karena di dempul itu. Maksud saya podo-podo orang gawe make upnya sama-sama delok, makanya saya bilang kalau kepingin tahu aslinya orang itu delok lek tangi turu ketok ya. Jadi itu, maka man famanistata aminkum ayyutila ghurratahu falyaf'al, maka barang siapa yang mampu dari kalian untuk memperpanjang apa ghurratahu ya, cahayanya itu, basuhannya termasuk, silakan dipanjangkan. Umpamanya kalau jenengan itu basuh tangan sampai siku, jenengan panjangkan sampai pergelangan tangan. Siapa yang melakukan itu? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu pas ketika berwudu itu pernah, pas ketika membasuh sampai siku, ternyata beliau basuhnya sampai sini. Nah, pas ketika Abu Hurairah itu membasuh kaki, beliau itu basuhnya sampai betis, sampai sini. Loh, kira-kira lah wudu sampai dengkul ngono piye? Kok ora sekalian adus pisan? Ndak, maksudnya basuhan itu boleh dipanjangkan, tapi dengan catatan tetap ndak boleh israf. Ndak boleh berlebihan menggunakan air. Apalagi jenengan airnya banyak pakai keran gitu, tinggal enak sudah. Tapi ingat tadi ya, contoh kalau tangan, kalau basuh tetap sambil di sela-sela, sambil digosok dan boleh dipanjangkan melebihi dari siku, boleh. Dalilnya ini ya. Kalau untuk telinga tadi dalilnya di atas tadi boleh dipisah, ada yang boleh memisah. Oke, ternyata tanawuk macam ragam untuk berwudu itu seperti itu. Mungkin bagi orang yang tidak membaca kitab-kitab seperti ini, akhirnya jadi kacamata kuda. Wes, apa kacamata kuda itu? Ya, seolah-olah selain wah itu jadi salah kabeh, dibid'atne kabeh. Ini bagus kitab ini. Oke. 44. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu atayamun. Atayamun itu apa? Mendahulukan sebelah kanan. Yu'jibuhu mengherankan beliau. Maksudnya piye? Yang dimaksud yu'jibuhu itu beliau itu betul-betul memperhatikan, betul-betul memprioritaskan gimana atayamum, ayat atayamun pakai nun ya. Atayamun yaitu mendahulukan yang sebelah kanan. Apanya itu? Fit tanaulihi. Tanaul itu menggunakan sendal. Jenengan kalau pakai sendal kanan dulu ya, kalau pakai sendal kanan dulu, kalau melepas kiri, ojo diwolak-walik. Watarat julihi itu berarti bersisir. Apa? Sisir ya. Itu dahulukan yang kanan dulu. Biasanya kita itu sisir itu kiri dulu, salah. Kalau ngikutin Nabi kanan dulu. Watuhuri, dan bersucinya Nabi. Apa bersuci? Termasuk mandi besar, termasuk wudu, itu beliau mendahulukan yang kanan.
Kalau jenengan berwudu umpamanya membasuh tangan, berarti kanan dulu diselesaikan sampai selesai, baru kiri sampai selesai. Itu tayamun. Mandi besar juga begitu. Kalau mandi besar kan kemarin sudah kita bahas, kan juga ada wudunya juga sebelumnya, dan juga membasuhnya itu juga dahulukan yang kanan. Potong kuku berarti kanan dulu. Jadi dengan potong kuku kanan dulu atau kiri dulu? Kanan dulu. Hah? Loh, yang dipotong kanan dulu. Berarti tangan kanan saya kayak motong. Oh Allah. Kalau seperti ini Nabi kalau bersuci ya berarti kanan dulu yang didulukan. Ada yang masih tangan kiri dulu yang dipotong. Nah, karena sudah terbiasa, wis dirubah. Kalau pakai baju kanan dulu ya, kanan dulu. Kalau lepas baju baru kiri dulu. Kok bingung ya? Jalur dicekel ternyata. Ya dicekel lain-lain. Wa fi sya'nihi kullihi, dan di dalam sya'nihi kegiatan Nabi, perilakunya Nabi, kullihi seluruhnya, yang baik-baik maksudnya. Karena nanti Kanjeng Nabi pun kalau untuk istinja itu tidak boleh pakai tangan kanan. Istinja itu pakai tangan kiri. Baik, clear ya? Wis lakukan yang kanan-kanan dulu, upayakan yang kanan-kanan dulu. Dari sahabat Abu Hurairah di sini dikatakan idza tawaddatum fabda'u bima yaminikum. Apabila kalian wudu, maka mulailah yang sebelah kanan. Berarti keliru ya kalau wudu itu basuhnya sebelah kiri dulu, total keliru. Total keliru, harus dirubah. Kalau saya kok cenderung ulang saja, walaupun secara fikih katanya sah. Kalau secara fikih sah dibilang itu, cuman saya mengatakan kok nggak sesuai. Ya, karena wudu itu harus berupaya semaksimal mungkin untuk ngikutin kanjeng Nabi. Baik. Tidak ada. Ya betul, kanan dulu selesai, baru kiri. Nah yaitu, mungkin perlu ada lagi. Nun sewu, kadang saya itu mengkritik loh. Kadangkala saya itu kritik. Mohon maaf, tidak bermaksud untuk apa-apa. Ini hanya sekedar masukan. Kadangkala guru agama yang di sekolah-sekolah negeri kadangkala kan ya enggak mau mengaji lagi, enggak mau lagi. Dan nuwun sewu kadangkala jadi guru agama jurusannya bukan agama. Nah, iya, jurusan matematika ngajar agama. Wis kabeh dirapel kabeh. Dadi guru kelas, jadi akhirnya ya repot. Ya, akhirnya seperti itu. Kasihan sebenarnya. Baik. Lanjut ya. 36. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wa khuffaini. Ini dalam posisi beliau safar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berwudu, maka beliau famasaha binasiyatihi, mengusap ubun-ubun beliau. Berarti dimasukkan. Ini diantara yang dipakai oleh ulama yang mengatakan bahwa yang wajib itu sebagian. Seperti Imam Syafi'i itu
mengatakan sebagian. Kalau untuk keseluruhan itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau untuk ulama seperti Imam Hanafi yang wajib itu keseluruhan. Sementara yang sebagian itu karena ada ilat. Ilatnya apa ilatnya? Safar, bepergian, sehingga susah untuk melepas seperti yang dikatakan Bu Ela tadi. Sehingga di sini digabung famasaha binasiyatihi wa alal imamati. Serbannya juga diusap sama Nabi. Termasuk wal khuffaini. Wal khuffaini itu apa? 2 sepatu. Khufnya Nabi. Yang diusap yang di bawah apa di atas? Yang di atas. Kenapa bukan yang di bawah? Kayak seperti jenengan wudhu yang kentut kan. Nah, tapi ketika wudhu yang dibasuh muka, kenapa bukan yang keluar kentutnya? Lah itulah dalil. Itu kadang seperti tidak bisa dilogika. Kayak Ali bin Abi Thalib mengatakan, andai kata agama itu menurut akal, tentu yang diusap adalah bawah sepatu, bukan atasnya sepatu. Lah, ketika sehari semalam dia safar, tidak buka sepatu, tidak buka kaos kaki, maka nanti pas ketika wudhu cukup diusap atasnya saja, tidak usah dilepas. Apalagi lebih daripada itu. Tapi kalau untuk zaman orang sekarang, sehari semalam gak nyepot khuf sepatu itu ya wis kangelan. Kalau pada zaman Nabi dulu memungkinkan, beliau safar, kemudian beliau perang pada waktu itu. Ya, mau tidak pernah melepas khuf itu, di samping dingin dan sebagainya, dan sholatnya pun juga di atas khuf tersebut, di atas sepatu tersebut. Kalau zaman dulu memungkinkan pada zaman Nabi, kira-kira kalau zaman sekarang memungkinkan enggak? Ya mungkin kalau umpamanya jenengan lagi ke pegunungan ke apa begitu pas ketika apa. Tapi kalau di kota-kota begini aja gampang kali lepas saja. Nah, itu namanya mashul khuffain, mengusap 2 sepatu, dengan catatan pas memakai sepatu tadi itu dalam kondisi suci. Jadi kan pakai hijab seperti ini, darurat. Gimana Pak? Kalau mengikuti pendapat bahwa sebagian kepala sudah cukup, mungkin cuma dibuka sedikit, seret, dilebokno, plek gitu ya, baru kemudian di atasnya dihisapkan, seret. Ambil lagi. Nah, tidak apa-apa. Seperti itu. Clear ya? Islam itu mudah. Yang bikin sulit itu orangnya. Ketika orangnya tidak ngerti ilmunya, itu bingung dewi karepe dewi. Akhirnya melo-meloan yang justru menjadikan beban. Kalau punya ilmunya kan enak. Oh ini dalilnya begini. Oh dalilnya begini. Oh ya wis, penak-penak. Agama Islam itu paling gampang, paling enak. Dan paling simpel dan sesuai dengan akal logika, itu Islam. Ada yang didiskusikan dulu sebelum saya lanjut? Memang yang pernah seperti saya bahas bahwa etika adab, kalau kita berwudu yang di dalamnya itu ada kloset, tempat BAK, BAB, itu kan Rasulullah melarang. Idealnya begitu. Dan pernah sudah kita bahas dulu, memang idealnya itu dipisah antara tempat BAK, BAB dan tempat wudu. Itu idealnya begitu. Tapi ketika memang itu betul-betul darurat, umpamanya contoh, sudah kadung buat, omai juga ya kecil lah gitulah maksudnya gitu. Ketika mau dipisahkan tempat yo ndak enek, duit yo ora enek, ya wis ana ning ngono kuwi piye. Sementara sambil menunggu kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terpaksa wudunya di dalam. Itu yang saya sebut dengan ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi tolong nanti habis wudu, ketika wudu tolonglah pakai ya entah ditutup pakai handuk atau apa. Jangan mohon maaf, wudu sambil itu etik. Secara fikih memang oke, ada ulama yang membolehkan, tapi secara etika wudu gawe itu idealnya begitu Ibu. Nggak tahu jenengan ini sudah melakukan sunnah itu atau belum? Atau masih campur ya?
Ya kayak atus, ya kayak wudu, ya kayak BAK, BAP masih campur ya. Dan gak usah membaca doa dengan dilafadzkan di dalam kamar mandi. Ya sementara di dalam hati aja dulu. Karena dari larangan-larangan yang ada kita tidak boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi. Wes, gitu. Ada lagi? Yang mengatakan itu Ustaz, kalau yang basmalahnya itu karena kan termasuk wajibnya. Wajib itu mengamalkan bukan yang larangan itu khusus itu basmalah itu. Oke, itu pendapat yang mengatakan Bismillah itu sebagai apa namanya lil kamal, apa lil nafi, manafiyah. Ada dalil memang di situ perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa la wudu'a liman lam yadkuris mallah. Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Dulu yang sudah kita bahas ada dua pendapat. Kata-kata la di situ itu menunjukkan lil kamal dan ada la di situ menunjukkan li nafiyah. Jumhurul ulama kecenderungannya menunjukkan lil kamal karena dia bukan masuk dalam konteks kesempurnaan. Kebanyakan para ulama menyebut di situ sebagai lil kamal untuk kesempurnaan. Bagi orang-orang yang menyebut bahwa basmalah itu merupakan kesempurnaan, maka dia tidak dilafadzkan di dalam kamar mandi, itu lebih afdol. Kenapa? Sunnah qauliyah tentang larangan mengucapkan menyebut nama Allah di dalam kamar mandi itu sahih. Sehingga untuk menyempurnakan antara larangan itu dengan pemahaman lil kamal, maka diperbolehkan di dalam hati. Termasuk saya memakai yang pendapatnya jumhur. Memakai pendapatnya jumhur bahwa itu menasub ada lil kamal. Meskipun pada konteks lil kamal tapi tetap kita lakukan ketika dalam kondisi normal. Tapi kalau di dalam kamar mandi saya tidak berani. Nah, itulah ikhtilaf di kalangan para ulama. Saya lebih cenderung yang di jumhurul ulama. Ya itu. Bagi yang mengatakan itu wajib, akhirnya muncul ijtihad semacam itu. Mengalahkan yang semacam itu. Nah, tapi saya tidak memakai yang itu. Saya tetap menghormati asma Allah untuk tidak disebut di dalam kamar mandi. Saya lebih cenderung begitu untuk menghargai itu. Nanti ayat sunnah-sunnah kaulinya banyak tentang larangan-larangan semacam itu. Ya, jangankan untuk menyebut nama Allah, untuk ngomong ngecepret ketika BAK sama BAB saja tidak boleh. Saya bukakan dalilnya ya Bu, tentang masalah semacam itu. Ini saya bukakan dulu, sabar. Ini gunanya kalau ngajinya pakai slide itu seperti ini, sehingga kita bisa ngambil dalil-dalil yang lain. Nah, di sini ada qada'il hajah. Jenengan sambil bantu saya untuk mencari adab qada'il hajah. Nah, ini dulu juga sudah kita bahas. Nah, tak apa-apa belajar bahasa Arab dididik. Nah, ini loh. Yang atas itu. Tarkut takallumi bidzikrin au bi ghairihi, nomor 4. Meninggalkan ngomong-ngomong bicara bidzikrin dengan zikir kepada Allah au bi ghairihi atau selain zikir kepada Allah. Sehingga kalau di dalam kamar mandi itu tidak diperbolehkan untuk ngomong, apalagi pakai zikir, apa maneh sholawatan. Itu kan dulu sudah kita bahas ini kan ya, nomor 4 itu. Makanya kalau jenengan bawa HP ke kamar mandi itu baru ringtone gawe zikir-zikir tertentu itu kok terlalu toh. Enak-enak jenengan lagi ngeden-ngeden baru sing ngepel muni. Lah kok dilala metu sholawate. Lah di jero kamar mandi kok sholawatan iki piye? Ya, clear ya, itu yang nomor 4 dulu yang sudah kita bahas itu. Oke.
ketakutan gimana? Lah apa kok wedi? Ada kayak misalnya di tempat-tempat yang mungkin serem gitu mungkin ya. Berpikir dalam hati. Nah, itu Ibu, kalau kita mau masuk tempat yang sekiranya kita itu takut, itu sudah disampaikan Nabi. Ya, kalau dia sampai kepada suatu tempat yang dia itu takut, dia baca A'udzu bikalimatillahi at-tammah min syarri ma khalaq. Maka dengan izin Allah, doa itu ya dengan izin Allah akan melindungi sampai nanti dia keluar dari tempat itu. Itu satu. Yang kedua, nyapo toh kita takut dengan seperti itu. Secara hukum tauhid itu tidak boleh takut dengan hal semacam itu. Percaya atau tidak, sebenarnya mereka pun sangat takut sama manusia. Tapi karena manusianya yang takut, akhirnya mereka jadi berani. Tapi kalau jenengan tegel, berani, tidak mau, mereka tidak akan berani. Wis, sudahlah, gak usah dipikirkan sing aneh-aneh, kok bayangno kuntilanak, bayangno pocongan, bayangno. Apa yang jenengan bayangkan itu nanti akan terwujud, mereka akan menampakkan semacam itu. Ya, makanya wa kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada orang-orang mereka itu minta perlindungan kepada orang-orang dari golongan jin. Ada manusia-manusia yang meminta perlindungan kepada dari golongan jin. Malah justru fazaduhum rahaqa. Ya, jin itu malah tambah ngelamah, tambah wani karena jenengan sudah punya takut. Secara tauhid hilangkan tauhid takut semacam itu, hilangkan. Nyapa toh? Andai kata umpama jikalau misalnya mereka menampakkan betul mereka itu butuh energi yang sangat besar untuk menampakkan itu, Ibu. Dan mereka lemah. Dan saya baca di dalam kitab-kitab itu diantaranya mereka kalau memang betul-betul menampakkan diri bisa dipegang, bisa ditempeling. Dan mereka lemah. Kenapa bisa begitu? Begini, asumsinya begini, saya juga pernah tanya-tanya juga itu. Kalau yang namanya ikan itu habitatnya air. Kalau umpamanya ikan itu kepingin hidup di darat, dia akan butuh energi yang luar biasa. Dan akhirnya ketika ikan itu ada di darat, bener urip, tapi lemah. Sama juga manusia itu habitatnya di darat. Ketika mereka kepingin di dalam air, mereka pun juga lemah karena mereka butuh alat, butuh energi. Sama mereka juga begitu. Mereka itu bukan di dimensi kita. Pas ketika mereka menampakkan diri di hadapan manusia, mereka butuh energi yang luar biasa itu. Lemah mereka itu. Jadi gak usah wedi dan takut kepada seperti itu, syirik. Wes gak usah dibayang. Apa, Bu? Loh, nanti ada takut yang tobi'iyah, ada takut yang non tobi'iyah. Kalau untuk takut tobi'iyah seperti Nabi Musa, begitu melemparkan tongkat, jebret, terus kemudian dia lari karena ada ular, itu tobi'iyah yang semacam itu tidak masalah. Tapi kalau takut kepada yang seperti itu yang tidak boleh. Kalau umpamanya saya kecil gitu ya, mau melawan orang sing gede di kongon tarung, ya secara naluri tobi'iyah, sunatullah oke memang, itu tobi'iyah. Takut yang macam itu lumrah. Tapi kalau takutnya takut model kepada yang seperti itu yang tidak beralasan seperti itu tidak boleh, syirik itu. Wes gak usah dibayang nih. Andai kata ketemu salamono we, salamono. Ya. Yo, takonono. Belum subuh itu bisa apa? Badan nggak capek lah, cuma yang bisa mengatakan itu. Tapi nggak tahu kalau itu ada belumnya setelah itu nyata memang di tetangga yang dulu itu memang ada penjaga seperti itu. Saya baru pinjam masuk itu kayak main kelas. Oh iya. Nggih, tapi kalau lama-lama tidak jenengan reken, nanti lama-lama mereka juga sendiri. Tapi kalau jenengan reken, jenengan baper, ya mereka tambah ngelama. Sudah gak usah direken, emang gue pikirin. Iya, apa Bu? Mereka kan pakai sihir toh. Mereka pakai kekuatan sihirnya mereka itu. Dan ada mereka paling pintar, setan-setan jin itu pakai sihir semacam itu. Gak usah direken, lawan.
Dulu kalau di pondok saya memang diajari sama Pak Yai itu, gak usah wedi, kepethuk ucapin salam. Assalamualaikum. Kalau mereka memang kafir dan sebagainya, mereka nggak akan pernah berani. Melihat mental kita yang kuat saja mereka sudah down duluan. Tapi kalau jenengan ya dulu wis anu dulu ya wis. Ya ibaratnya kayak kita tarung di gelanggang, di tapak suci, di pencak silat, delok wong iki wis dredeg wis tambah ada. Wis ngene lawan ae. Bila perlu dikaplok-plok, jok ngalem-ngalem ngono. Pernah jamaah saya begitu, bukan dikaplok tapi disentak. Dilihat. Begitu di kamar dilihat. Tuh. Dilihat tambah gede. Dipisui tambah nabi jamaah saya dipisui, disentak, diusir. Moro-moro hilang. Berarti wedi paling ini. Wedi. Lah jangan takut. Enggak usah wedi. Wis ngono ae, Bu ya. Ya wudu aja di kamar mandi. Gimana kok melayu bahas ngono itu ya Pak. Lah iya. Oh ya baca doa. Tetap di sini a'udzu bikalimatillahi atama min syarri ma khalaq. Enggak boleh jangan maru ganti. Ya Mbah Hamid Mbah, enggak boleh. Jenengan ada masih begitu, Mbah Hamid Mbah. Apa mana nambah apa? Selumun, selamat. Wahai, tambah ada karuan. Dibuang ya Bu ya. Wis gak usah takut, gak usah wedi. Masih ada yang takut? Si ana sing wedi nang kamar mandi dhewe. Padahal itu lek kita tatak ya ora apa-apa. Ana muni-muni glodak ngono, wis wedi dhisik. Padahal diamati sik. Apa sih muni apa? Alah. Ya mbok kucing, mbok tikus. Nah itu, jadi kita itu kadang-kala ditakut-takuti oleh perasaan kita sendiri. Wes bismillah, makanya pakai baca dzikir pagi, baca dzikir sore. Insyaallah itu dilindungi oleh Allah. Ada yang lain? Lanjut. Oke. Ibda'u bima bada Allahu bihi. Ya, mulailah dengan apa-apa yang Allah memulai dengannya, yaitu sebelah kanan. Berarti kalau berkali-kali disebutkan oleh Nabi begini, berarti kalau wudu jenengan mendahulukan yang sebelah kiri itu tidak benar. Tidak benar. Mulai sekarang diiling-iling, dahulukan sebelah kanan. Selesaikan sebelah kanan. Dan hal-hal yang baik dahulukan yang sebelah kanan, termasuk makan terutama. Termasuk makan, pakai sebelah kanan. Dipaksa, insya Allah bisa. Kita lanjut. Ini dalil yang nomor 48. Kalau yang namanya wudhu itu sampai apa? 2 siku. Idza tawaddoa, apabila Nabi Muhammad SAW berwudu, adaro alma. Daro ya duru kan memutarkan. Jadi siku ini itu harus kena air semua, dan supaya kena itu bisa airnya itu diputarkan, diputarkan itu ya dibasuhkan itu ke situ. Karena pada zaman itu Nabi Muhammad tidak pakai keran. Kalau sekarang pakai keran enak kan, tinggal anu aja. Nah itu yang muncul pertanyaan kemarin, Ustadz, kalau saya wudu pakai cibuk piye, kerannya ndak ada. Ya podo wae sebenarnya. Sama saja. Saya merekom kalau berwudu itu dahulukan tangan, baru kemudian ke bawah. Jangan dibalik. Itu kalau saya ya. Jangan siku dulu baru itu. Karena ayatnya sendiri mengatakan wa aidiyakum ilal marafiqi. Berarti pengawalannya dari tangan ila sampai ke siku. Saya merekomnya begitu. Selama ini mungkin masih ada yang basuh ketika wudhu itu sikunya dulu. Yang betul sesuai ini adalah tangannya dulu baru sampai siku. Wes, kalau nggak seperti itu segera dirubah. Lupa apakah seperti itu membatalkan wudhu? Ya enggak juga. Cuman kita ini kan berupaya semaksimal mungkin ya apa sih wudhuku sing wapi tenanan. Betul-betul sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang nomor 49 ini yang tadi ditanyakan itu kalimatnya la wudu'a itu loh. Ya, tadi sudah saya bilang la wudu'a itu lanya itu masuk kategori la nafiyah atau la lil kamal. Nafiyah itu apa dah? Nafiyah, peniadaan. Jika lanya itu dipahami sebagai konteks la nafiyah, maka berarti penerjemahnya begini, tidak sah itu wudu. Nah, kalau pakai la nafiyah. Tapi kalau pakai lanya la lil kamal, berarti la wudu'a, tidak sempurna wudu itu. Nah, tadi saya bilang kebanyakan para ulama pakai yang kedua, sehingga mempunyai makna wudu tidak sempurna. Loh, lah berarti kalau wudunya nggak sempurna piye? Kapan membaca bismillahnya? Pas ketika membasuh telapak tangan. Tidak sempurna wudu liman, untuk orang lam yadkurismallahi alaih. Ya, jadi pas ketika dia berwudu itu dia tidak menyebut nama Allah. Ya, pas ketika membasuh telapak tangan. Loh Pak, di sini wa isnadin dhaifin iki piye? Ada syawahid yang lain. Ibnu Hajar Al-Asqalani meletakkan di sini ini kan juga ada syawahid yang lain berkenaan dengan hadis. Mungkin satu jalur ada yang dhaif, ada satu jalur ada yang sahih. Ini punyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ya. Baik. Clear? Kita lanjut. Ngaji fikih itu ya begini, Bu. Harus hati-hati. Nah, 52 ini yang apa namanya menjadi dalil antara berkumur-kumur dan menghisap air hidung itu jadi satu. Kok menjadi satu? Dijadikan dua. Yafsilu itu memisahkan. Betul ya? Ra'aitu Rasulullah SAW yafsilu bainal matmadati wal intisyaqi. Kalau ada orang-orang yang mengatakan hadisnya ini sanadnya dhaif dan tidak ada syawahid yang lain, maka tidak bisa digunakan. Tapi ketika ada syawahid yang lain dan itu bisa dianggap menjadi sahih atau hasan li ghairihi, maka ini bisa menjadi dalil untuk memisah antara berkumur-kumur dan hidung. Tapi yang lebih sahih itu yang menjadikan satu. Mohon maaf, sampai hari ini saya lebih suka yang menjadikan satu. Itu aja. Dan banyak kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjadikan pisah. Ya mungkin diantaranya yang dipakai yang 52 ini. Yang dipakai yang 52 ini. Nabi Muhammad berkumur-kumurnya berapa kali, Bu? 3. Intisyarnya berapa kali? 3. Summa tamat mada wantan syara salatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkumur-kumur dan melepaskan air hidung itu 3 kali. Berarti intisyaknya juga 3 kali. Berkumur juga 3 kali. Selain kepala. Kalau kepala kemarin di riwayat Abu Dawud berapa? 1. Nah, wantan syaqa min kaffin wahidatin yaf'alu dzalika talatan. Beliau itu menghirup air hidung
dari telapak tangan yang satu, dan beliau melakukan 3 kali. Berarti begini, bukan begini, tapi satu. Dan nanti yang sebelah kiri untuk mengeluarkan. Berarti posisinya seret, nah seret, nah itu seperti itu. Kalau untuk yang pakai 2 piye caranya? Mungkin seperti ini, kemudian nah itu mungkin bisa ya, itu. Clear ya? Saya cenderung yang satu, karena memang riwayatnya itu mutafakun alaih. Satu seret, kemudian boleh seperti itu. Jadi kan juga seperti itu kan? Enggak, ada yang pakai 2 tangan. Pokoknya menghirup air hidung. Kalau jenengan pakai tangan yang satu, mungkin kalau belum terbiasa ya repot juga ya. Belum ya. Biasakan, coba belajar pakai tangan satu. Pakai tangan kanan, Bu. Ngambil air untuk ini, ngirup pakai G, yang kiri untuk yang kiri untuk mengeluarkan airnya. G, karena memang kalau belum terbiasa ya sebenarnya. Saya dulu awal-awal kalau di pondok kan tidak diajari seperti itu ya. Lama-lama kita baca, kita belajar lagi, oh gitu toh. Terus coba. Awal-awalnya sebenarnya, tapi lama-lama juga terbiasa karena belum dibiasakan. Jadi untuk riwayat Bukhari dan Muslim, tangan itu satu, tangan itu satu. Nah, kalau jenengan itu membasuh kaki, terus tumitnya tidak terbasuh walaupun seujung kuku, wudunya sah atau tidak? Cuman seujung kuku, katakan tidak terbasuh, tumitnya. Coba lihat di nomor 55 itu. Nomor 55 itu. Ra'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan fi qadamihi mitlul dhufri lam yusibhu al-ma'u. Apa artinya Bu? Nomor 55 itu, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki wa fi qadamihi mitlul dhufri, dan di kakinya itu mitlul dhufri. Dhufri itu kan kuku toh, kecil toh. Dia lam yusibhu al-ma'u, tidak terkena air. Apa kata Nabi? Ahsin, irji ahsin wudu'aka. Wis kembali wudu. Berarti kata Nabi itu tidak sah. Kalau masuk pada posisi yang rukun wudu dan ternyata tidak terbasuh walaupun sedikit dari rukun wudu itu, maka menurut Nabi itu sudah tidak sah. Nah, meskipun cuman berapa di situ? Mitlul dhufri, semisal seujung kuku. Makanya hati-hati wudu itu aja cepet-cepetan. Berwudu itu jangan cepet-cepetan. Kalau cepet-cepetan nanti cenderung tidak sah, buru-buru. Dinikmati saja kalau wudu itu. Dinikmati. Loh Pak, sudah ikomat ya Pak, emangnya kenapa dengan ikomat? Justru perintahnya Nabi itu kalau meskipun sudah dikomati, jenengan tetap jalannya tenang, pelan, ojo melayu-melayu. Justru nanti kalau jenengan lari-lari, wudunya jadi tidak sempurna. Terus pas ketika ngejar jamaah tadi itu mengeluarkan suara-suara yang malah mengganggu jamaah yang lain. Salat sunnah wudu itu hukumnya sunnah, ya, dan itu dilakukan oleh Bilal bin Abi Robah. Fadilahnya itu luar biasa kalau jenengan melakukan itu. Nabi mendengar terompahnya Bilal di surga. Ketika Bilal ditanya, memang kebiasaannya Bilal bin Abi Robah itu adalah melakukan salat 2 rakaat
setelah beliau melakukan wudu. Boleh, tidak apa-apa. Jangan sempurnakan begitu, boleh mengikuti hadis yang kemudian dilakukan oleh Bilal bin Abi Rabah. Tapi kan itu maksudnya menyempurnakan wudhunya itu, wudhunya kalau sudah harus benar, ya, bukan ada apa? Ada puting kaki yang tidak kena air terus disempurnakan. Oh ya, enggak. Kalau seperti yang ini tadi, kayak umpamanya tumitnya ndak terbasuh, ya ndak sah. Maksudnya mungkin jenengan menyempurnakan dengan sholat sunnah wudhu itu adalah wudhunya sudah sempurna. Karena di awal tadi sudah bilang Nabi asbiril wudhu, sempurnakan wudhu. Jangan sampai tumitnya ndak terbasuh. Apa ini? Biasanya hal-hal yang kecil-kecil yang nyelempit-nyelempit ini malah nggak terbasuh. Kalau secara hukum dari Nabi itu membuat wudhunya tidak sah. Ini buktinya Nabi Muhammad mengatakan irji fa'ahsin wudhu'aka. Itu kembali. Wis, perbagusi wudhu kamu. Itu artinya berarti tidak sah. Makanya kalau untuk tangan tadi Bu sama kaki, untuk menyempurnakan itu jangan sambil gosok-gosok, terutama yang daerah siku. Yang tadi kan pakai Nabi itu adaro alma alal mirfaqain. Ya, diputer-puter ini supaya terkena. Kaki juga begitu, digosok-gosok begini sampai tumitnya itu. Ya, jenengan oleh Allah sekarang kan sudah dimudahkan dengan keran itu. Jangan disia-siakan. Masa sudah ada keran wudunya belum bisa sempurna, kan ya repot. Itu gitu ya. Oh, jadi jangan sampai mengatakan meskipun wudunya nggak sempurna baru disempurnakan dengan sholat sunnah. Ndak begitu maksudnya, ndak. Wudunya sudah bagus, kemudian jenengan baru setelah itu sholat 2 rakaat, itu lebih luar biasa lagi. Tapi kalau wudunya sudah ndak sah, kemudian wudu sholat sunnah, ya nggak sah juga sholatnya. Gitu. Berupayalah berwudu seperti yang sudah kita bahas ini. Dipahami, diresapi, dilaksanakan, dipraktekkan. Dan termasuk nanti mungkin kalau pembahasan wudhu semacam ini kan tidak terbatas pada caranya, tapi pada konteks filosofinya, kenapa mesti begini. Clear ya? Ini yang nomor 56. Nabi Muhammad itu kalau wudhu cuma 1 mud, kalau mandi itu cuma 1 sok. Ila khamsiati amdadin, 5 mud. Jadi mek tuwitik. Sedikit. Kalau ukuran kita 1 mud itu berapa toh? Kalau untuk makanan itu nggak sampai 1 kilo kan, kurang lebih 6 on kalau untuk makanan. Kalau air itu ya dikit. Ada yang mengatakan 1 kaleng apa itu kecil gitu. Saya pernah wudhu pakai ini nih, kalau ini berapa mud ini? Cukup enggak buat berwudu ini? Yang diwudukan itu yang rukun-rukunnya dulu kalau seperti ini. Dan basuhannya cukup 1 kali. Tapi kalau untuk membasuh beda dengan memerciki. Kalau memerciki itu ya percik. Tapi kalau membasuh air harus mengalir. Beda itu. Kalau mengusap tidak wajib mengalir dan tidak mengalir. Pada waktu itu saya pakai aqua. Saya pakai aqua segini 2 nih, apa yang botolan kecil. Saya pernah pas di sana itu jenenge wong telat mari melaku. Kan sudah adzan. Kan sudah tidak boleh masuk ke kamar mandi juga, ditutup plek ya sudah, wudunya pakai aqua itu. Pakai aqua dan nggak bisa masuk, akhirnya ya sholat di kono ambil wong di latar gitu. Boleh. Makanya kalau di sini Nabi cuma 1 mud, dikit itu wudunya Nabi itu. Kita ini ya, karena memang ada keran itu akhirnya digowet bawa antar gitu. Mubadir. Maksudnya kalau yang dibuka misalnya itu kondisikan terbatas itu air nggak mengalir, kalau mengalir kena lantai seismik kita bisa di dalam. Ternyata batal.
Itu kan otomatis kan kalau melihat dari yang sini tadi kan harus Ngalir. bedanya Memerciki sama mengalir. Ketika itu yang jenengan taruh posisinya di sini, plek, kemudian air itu mengalir ke bawah, itu juga namanya mengalir. Seret, ya, mengalir langsung di, itu sudah masuk. Beda dengan, nah itu beda. Namanya rosha dengan irtasala itu sudah beda. Yang silu itu sudah berbeda. Mengalirnya tidak harus ke karpet. Makanya pas ketika anak saya sakit opname begitu, saya wudukan di atas. Wong ini normal semuanya, dan saya ada waktu itu untuk mewudukan, kenapa mesti harus tayamum kan gitu. Ya, saya wudukan karena basah, maka saya pakai yang namanya waslap. Air saya tuangkan gini, seret, kan? Kemudian saya cokkan, seret, kan mengalir, baru saya usap, nah itu seperti itu. Dan akhirnya tidak nyampe jatuh ke bed kasur itu. Kira-kira jenengan ada orang sakit mesti harus tayamum atau diwudukan dulu? Dalam dimudahkan. Kira-kira kalau berwudu itu masih bisa, kenapa mesti tayamum? Sakit apa? Andai kata umpamanya yang sakit kakinya tok habis kecelakaan, yang lain sehat semua. Kira-kira perlu tayamum atau diwudukan oleh istrinya atau bapaknya? Halo. belum pernah mengalami. Oh. Wah, iki. Enggak, ini kan seperti teorinya dulu. Ya, jenengan pas ketika ya situlah itu. Kalau saya lebih cenderung kalau memang bisa untuk diwudukan, saya wudukan. Clear? Kita perjalanan di kereta gitu, berarti tayamum dong. Boleh. Iya. Kalau memang ada air, silakan pakai air. Kalau memang betul-betul, maka di antara syarat untuk bertayamum itu kan, satu memang tidak ada air. Yang kedua memang betul-betul berhalangan untuk menggunakan air. Dua hal ini bisa dikembangkan. Kalau umpamanya ada jarak 1 meter ada air sumur, tapi rono gak iso. Mungkin ada binatang buas, macan, macam-macam atau musuh, ya otomatis itu juga namanya fakidul ma, kehilangan air. Kalau di kereta umpamanya ada air, silakan aja pakai air, enggak apa-apa. Lupa wudunya kesulitan, saya wudu pakai wastafel itu bisa. Wudu pakai wastafel, ya gak iso loh. Oh di wastafel, wudunya pakai air di wastafel. Kakinya naik. Lo enggak, kakinya enggak harus naik. Wah susah lah ya mamanya. Kalau memang itu bisa tidak naik, bisa kok. Wudu di wastafel juga bisa. Kalau mamanya jenengan apa selama ini naik, dia unggahnya udah lebih penting kerang. Astagfirullah. Lah malaikat wapi ngono ya. Banyak orang. Oh gak kelihatan orang. Oh dibiang. Ngono iku ambe de foto, ambe kenang-kenangan aku biar ambe petingkrang ngono. Ya. Bisa wudu di wastafel itu bisa. Gampang. Islam itu gampang. Wes ya? Bisa ngambil air bisa. Pokoknya airnya mengalir. Ya, ambil. Kalau dulu di kereta itu biasanya saya bawa ini. Aqua itu kan sudah kosong dong. Itu pas ketika untuk basuh kaki saya seret kemudian basuh. Dulu seperti itu kalau di kereta, pas ketika ke Jakarta itu tuh. Kalau pas itu di saya begini boleh. Diusap toh, bukan mengusap tapi membasuh. Ya, kalau untuk mengusap itu kayak Syiah.
Syiah itu memang tidak membasuh tapi diusap atasnya. Ini kelihatan air sedikit. Iya betul, dituangkan dulu, seret, baru kemudian digosok, dituangkan dikit ini. Ambil seret gitu, tuangkan seret, kan mengalir itu, baru kemudian di itu, Tapi koyoknya itu jarang yang kita lakukan. Tapi setidak-tidaknya ngerti teorinya dulu. Ya resep dari Bu Eni tadi metingkrang sikile diunggah. Ya kakinya dinaikkan. Ya. Tapi kalau tidak ada orang kata beliau. Tapi kalau di depan suaminya itu boleh dah. Boleh. Oh batine suaminya jenengan iki sapa sing ngajari gitu. Wes bab wudu yang terakhir. Ma minkum min ahadin yatawaddau. Ya tidaklah dari kalian ya ketika dia wudu maka dia menyempurnakan wudu. Setelah menyempurnakan wudunya selesai dia berdoa. Ini doa wudu Ibu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wis titik di situ wudu. Tapi kalau riwayat At-Tirmidzi, riwayat Abu Dawud ditambahi Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh jenengan tambah itu. Lah kalau sudah jenengan baca yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi apa? Illa futihat lahu abwabul jannah. Kecuali dibukakan untuk dia pintu-pintu surga. Tapi kita lewat wudu seringkali lupa gak mau doa setelah wudu itu. Loh, mau coba alhamdulillah. Kalau habis wudu bukan membaca alhamdulillah. Kalau habis wudu membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doanya setelah wudu. Sing gurung hafal ya diapal nih. Kalau sudah hafal nanti habis wudu dibaca, dipraktekkan. Dan wudunya disempurnakan seperti yang sudah kita bahas. Wis bab wudu selesai. Pertanyaan lain dulu. Monggo. Angel apa enggak? Akhir-akhir ini banyak banyak pernyataan kalau hewan kurban itu lebih afdol pakai kambing daripada sapi. Gimana? Apakah ada dalil khusus yang menyebutkan itu? Kenapa juga Nabi pakai onta? Bahkan Nabi Muhammad SAW itu berkorban pakai 100 ekor onta. Kenapa Nabi tidak menggunakan 1000 ekor kambing? Saya juga pernah dengar seperti itu dari orang-orang, tapi saya tetap mencari dalil. Apakah ada dalil khusus yang menyebut lebih baik kambing? Dan juga di Hudaybiyah para sahabat itu pakai sapi dengan 7 orang itu. Kenapa Rasulullah tidak menyuruh para sahabat itu menggunakan kambing? Saya tetap berkata kalau tidak ada dalil sahih tentang lebih afdolnya tentang semacam itu, saya lebih cenderung mana, karena konteksnya ayat Al-Quran mengatakan begini, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Nah itu, jadi yang nyampe kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang nyampe kepada Allah itu ketakwaan itu. Dan juga tergantung pada posisi kemampuan orang itu. Contoh, ada orang itu gajinya itu 1 bulan 150 juta, yang satu gajinya itu 1 juta, podo-podo kurban kambing, mana yang lebih afdol? Yang 1 juta atau yang 150 juta? Loh lanjutnya lah paham toh.
dia korban 1 juta, dia gaji yang 1 juta, wis tenanan keteleyek untuk mengumpulkan uang untuk korban. Sementara yang 150 juta bayaran kayak tuku kerupuk kan. Nah itu juga masuk perlu dipakai dalil dalam rangka keabdolan itu. Jadi kalau saya sampai hari ini mengatakan bukan barangnya itu, tapi walakil yanalallaha itu takwa itu. Dan juga yang kemarin kita bahas di Bulu Lawang itu, Rasulullah yang menyuruh untuk membeli yang terbaik dari hewan kurban yang bisa dibeli, yang paling mahal kalau bisa, kalau memang uangnya ada. Situ aja nggih. Pakai kurban ya, bukan pakai ko ya. Kalau korban nanti jadi korban perasaan, jadi korban kecelakaan. Tapi pakai kof yang kemudian dindomah. Nah, itu yang betul. Karena nanti sifatnya kurban itu untuk takarrub, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Kalau untuk dia itu berkorban untuk di atas namakan untuk keluarganya, oke. Tapi bedakan antara patungan dengan pahala yang diberi. Saya buka slide-nya ya. Ini kemarin saya bahas di mana? Di Bulu Lawang, di bab fikih. Sambil jenengan bantu tentang korban, fikih korban. Nah, ini gambarnya api-api. Nah, ini kalau ketentuan jumlah tetap kita pakai ini ya. Berapa ini Bu? 7. Ini namanya untuk musyarakah. Kalau untuk pengadaan barangnya, tetap yang saya pakai pengadaan barang loh ya. Unta 7, sapi 7. Kalau kambing 1. Tapi kalau untuk pada posisi bukan patungannya, bukan musyarakahnya, tapi meniatkan pahalanya untuk satu keluarga, ini dalilnya. Clear. Bedakan antara untuk pahala dan dengan patungan. Maka di sini saya bukakan lagi slide satunya lagi pakai bahasa Arab yang diam itu. Dalam sebentar tak golekno di sini gini. Nanti biar udhiyah supaya lebih klop. Nah, ini yang pakai bahasa Arab yang berlebihan ini. Tentang jumlah. Nah, ini jumlah. Di sini disebutkan kifayatu udhiyati wahidin anil bait al wahid idza duha al insanu bisyatin min ad-dhani awil ma'zi ajza'at anhu wa an ahli baitihi. Tapi nanti di bawah ini dimunculkan jawazul musyarakati. Tajuzu al musyarakatu fil udhiyati idza kanat minal ibili hawil baqari wa tajzi'u al baqaratu wal jamalu an sab'ati abkhasin 7. Bedakan antara musyarakah patungan dengan pahala itu tadi. Kalau jenengan berkorban wis bismillah aku tak korban juga untuk anggota keluarga, oke, dalilnya tadi. Tapi kalau untuk pengadaan barangnya tetap seperti ini. Itu ya. Clear ya maksud saya, Bu. Jadi kalau umpamanya jenengan korban itu atas nama jenengan pengadaan barangnya,
Pokoknya jenengan 7. Oh, tahun ini saya yang berkorban. Besok saya yang berkorban untuk musyarakahnya. Tapi itu juga untuk pahalanya di satu keluarga. Nggak apa-apa. Tapi itu untuk pengadaan barang itu tetap pakai yang ini. Terpahami maksud saya gitu? Tapi kan cukup misalnya setiap tahun dapat sebagai kepala keluarga kan juga bisa. Boleh. Jadi memang untuk satu keluarga yang atas nama kepala keluarga sama gajian terus ya. Iya. Karena yang berkewajiban memberikan dana adalah keluarga suami. Saya suami ada uang 1 juta, terus saya punya 2 juta. Itu namanya musyarakah patungan. Kalau itu tidak. Satu keluarga ketika itu memang begini. Kalau dalam konteks yang HR Muslim Turmuzi ini, musyarakah itu untuk satu nama. Lah, pengadaan barangnya ini, pengadaan barang ini kan konteksnya musyarakah patungan itu yang jadi masalah. Itu tahu. Umpamanya begini, kalau kambing itu dananya dari 7 orang boleh enggak? Lah iya gini loh. Pengadaan barangnya 1 kambing, tapi dananya itu dari 7 orang, dari 10 orang boleh enggak? Kayak seperti jenengan di sekolahan, anaknya itu ada 100 orang, masing-masing bayar 50.000, diadakan kambing untuk disembelih. Lah makanya konteksnya di sini. Kalau untuk sapi, kalau lebih dari 7 orang boleh tidak? Lah itulah batas namanya musyarakah patungan itu. Pengadaan barangnya ada konteksnya seperti ini. Loh, kalau umpamanya dalam satu keluarga itu, umpamanya saya sebagai suami, besok kamu yang korban ya. Ini uangnya 3 juta, beli korban itu atas namamu. Berarti itu untuk patungan atau bukan itu? Kalau yang semacam itu boleh. Lah yang jadi permasalahan di kalangan para ulama itu 1 kambing, untuk beli 1 kambingnya itu dari sekian banyak orang. Ustaz, bagaimana kalau gini ya? Bapak anak sih, uang anak sih kan itu bapaknya aja, itu bapaknya aja gitu, jadi atas nama bapaknya. Monggo, dan itu bisa giliran. Tahun ini saya, tahun depan kamu, ini udah uangnya. Boleh. Namanya. Nggih. Kalau untuk umpamanya begini, tidak hanya bapaknya yang memberikan kambing, wes nanti ibunya yang bisa memberikan kambing, ya tidak apa-apa. Jenengan uangnya kan banyak, bapak lagi di luar kota, wes aku tak korban gak duitku dewi, boleh? Boleh. Bahkan kalau menurut Imam Ahmad, ketika orang itu sudah meninggal, di atas namakannya sudah meninggal, menurut Imam Ahmad boleh. Di sini slide-nya. Di sini kok mari mayu korban yo. Oh ya ora apa-apa, guys. Kok dari tadi ke korban ya? Korban perasaan. Jadi kalau untuk diberikan kepada yang meninggal, Imam Ahmad mengatakan itu boleh. Tak golekane. Dan dari konteksnya itu memunculkan, nah ini loh. Nah, korban atas nama orang yang meninggal ada tiga kondisi. Kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi yang ketiga. Wis. Jenengan biasanya yang keberapa? Kalau misalnya kita akan makan satu keluarga, ya otomatis juga ya. Otomatis yang untuk yang sudah meninggal kan masuk. Apakah ini yang Iya, guys. Kalau di sini kondisinya
pahala kurban bisa untuk satu keluarga, termasuk bagi yang sudah meninggal. Itu berarti yang jenengan tanyakan kondisi yang pertama. Kalau kondisi kedua, bila yang meninggal berwasiat secara khusus, dan kondisi yang ketiga tidak ada wasiat, Imam Ahmad membolehkan karena dianggap sama dengan sedekah. Iya, sedekah itu pahalanya datang ke sana. Oke, cukup. Ini semuanya kurban semua kan tahun ini? Oh, korban, bukan kurban ya. Korban. Oke. Tapi kalau yang sudah meninggal, kemarin yang meninggal itu kurban bisa. Yang meninggal bukan Yang dari saudaranya di dalam ada keluarga. Iya, pertama kondisi. Saya sudah dipesertakan, enggak katanya dia meninggal mamanya ya tidak wasiat kondisi. Itu masuk itu. Ya nomor 3 itu. Dan di antara cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal itu adalah bersedekah atas nama orang tua. Termasuk kalau Imam Ahmad ya memasukkan kurban ini juga. Imam Ahmad seperti itu. Disebut apakah tidak masuk kan kita berbakti itu juga atas apa ya, jasa orang tua juga. Begini, kalau di dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, ketika Nasiruddin Albani menceritakan, menafsirkan, menerjemahkan, menjelaskan laisalil insani illa masa'a, itu adalah pas ketika anak-anak itu melakukan semua amalan soleh, maka orang tua yang beriman yang sudah meninggal tadi itu juga akan mendapatkan faidahnya. Meskipun jenengan tidak harus mengumpulkan orang banyak sampai elek seperti itu, sampai habis uang. Jenengan yang setiap hari sholat, jenengan berkorban, jenengan sedekah secara langsung, orang tua jenengan yang dulu mendidik jenengan itu juga mendapatkan manfaatnya. Makanya kenapa pada zaman Nabi, para sahabat Nabi itu tidak melakukan yang aneh-aneh kalau orang tuanya meninggal dunia. Kenapa? Orang tua sudah mendapatkan manfaatnya otomatis. Beda kalau jenengan punya anak toleh, isone mek toleh. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.